Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bekti Kusmaning Tias, NIM 1801030119. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Pemberian Program Edukasi Terhadap Kecemasan pada Pasien Infark Miokard Akut atau IMA. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Danang Triyudono Skep NSMKep selaku penguji 1, Ibu Adi Ratna Sekar Siwi Skep NS MKep selaku penguji 2 dan pembimbing 1, Bapak Septian Mixrova Sebayang Skep NS MKep selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Untuk latar belakang, data global, penyakit jantung atau cardiovascular disease (CVD) merupakan penyebab utama kematian global berdasarkan data dari American Heart Association atau AHA 2020. Secara global pada tahun 2019 terdapat hampir 18,6 juta orang meninggal akibat penyakit jantung, di mana terjadi peningkatan sebanyak 17,1% selama dekade terakhir. Data Asia tahun 2019, penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian di Asia yang menyebabkan 10,8 juta kematian yang mencapai total 35% kematian di Asia. Data Indonesia berdasarkan data riset kesehatan dasar Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa di Indonesia sekitar 1 juta orang menderita penyakit jantung. Prevalensi penderita penyakit jantung di Provinsi Jawa Tengah terdapat sekitar 132.565 orang. Prevalensi penderita penyakit jantung tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 186.809 orang, sedangkan prevalensi terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2.733 orang. Infark miokard akut atau IMA atau yang dikenal sebagai serangan jantung merupakan salah satu penyakit jantung yang terjadi ketika aliran darah di arteri koroner mengalami penyumbatan yang menyebabkan otot jantung kekurangan oksigen hingga terjadi infark. Faktor psikologi yang umum terjadi pada pasien infark miokard akut adalah kecemasan. Menurut American Psychological Association, kecemasan merupakan emosi yang ditandai dengan perasaan tegang, pikiran khawatir, dan perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah. Kecemasan pada pasien infark miokard akut berkaitan dengan takut akan kematian, rasa nyeri yang hebat, sesak nafas, serta komplikasi seperti serangan jantung berulang, iskemia berulang, dan fibrilasi ventrikel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program edukasi kesehatan jantung bisa mengurangi tingkat kecemasan dan depresi, serta membantu fase rehabilitasi pasien dengan infark miokard akut. Hasil penelitian sebelumnya oleh Abmanab et al. 2018 menunjukkan bahwa program edukasi secara statistik dapat mengurangi kecemasan, stres, dan depresi dengan skor p-value kurang dari 0,001. Hasil prasurvei yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo terdapat 63 pasien infark miokard akut yang dirawat inap, dan berdasarkan data dari pertengahan bulan Agustus hingga awal November 2021. Rumusan masalah, infark miokard masih menjadi penyebab utama kematian di dunia. Pada pasien infark miokard akut atau IMA sering mengalami masalah-masalah psikologis. Dari semua masalah psikologis yang ada, cemas menjadi salah satu bagian yang perlu difokuskan bagi perawat dan dikeluhkan tidak hanya oleh pasien, tetapi juga oleh keluarga pasien. Terdapat beberapa program untuk menangani kecemasan. Salah satunya adalah menggunakan program edukasi. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka akan muncul pertanyaan, apakah terdapat pengaruh pemberian program edukasi terhadap kecemasan pada pasien infark miokard akut atau IMA? Tujuannya ada dua, yaitu satu, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian program edukasi terhadap tingkat kecemasan pada pasien infark miokard akut. Tujuan khusus yang pertama, menganalisis karakteristik pada pasien infark miokard akut atau IMA seperti usia, jenis kelamin, keturunan, tingkat pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien infark miokard akut sebelum pemberian program edukasi. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien infark miokard akut setelah pemberian program edukasi.
Yang keempat, menganalisis pengaruh pemberian program edukasi terhadap kecemasan pada pasien infark miokard akut. Manfaatnya terdapat dua, yaitu satu, manfaat teoritis. Dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pemberian program edukasi terhadap kecemasan pada pasien infark miokard akut. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta menambah wawasan mengenai pemberian program edukasi kepada pasien infark miokard akut. Bagi rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan masukan dalam penata laksanaan kecemasan pada pasien infark miokard akut. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat terhadap tingkat kecemasan pada pasien infark miokard akut. Dan bagi responden, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat terhadap tingkat kecemasan pasien infark miokard akut. Kerangka teori. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan infark miokard akut. Yang pertama adalah faktor risiko yang dapat diubah seperti merokok, kolesterol, hipertensi, diabetes, kurang aktivitas fisik, obesitas. Yang kedua, faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu usia dan jenis kelamin. Yang ketiga, faktor risiko lain seperti respon individu terhadap stres, alkohol, diet, dan nutrisi. Untuk penata laksanaan infark miokard akut, yang pertama menghilangkan rasa sakit, yang kedua memperbaiki fungsi pernafasan, yang ketiga mempromosikan fungsi jaringan yang memadai, yang keempat mengurangi kecemasan, yang kelima memantau dan mengelola potensi komplikasi, yang keenam mempromosikan perawatan berbasis rumah dan komunitas, yang ketujuh mempromosikan pencegahan serangan jantung ulang. Terdapat 4 tingkat kecemasan. Yang pertama, kecemasan ringan, yang kedua kecemasan sedang, yang ketiga kecemasan berat, dan yang terakhir adalah panik. Faktor presipitasi kecemasan yaitu 1. Ancaman terhadap integritas seseorang seperti penurunan fungsi fisiologis akibat sakit. Yang kedua, ancaman terhadap sistem diri seseorang. Untuk tata laksana kecemasan, 1. Pemberian aromaterapi, 2. Terapi musik, 3. Pijat, dan yang terakhir adalah edukasi. Kerangka konsep. Variabel independen, yaitu pemberian program edukasi. Variabel dependennya adalah kecemasan. Kedua variabel ini akan diteliti, dan untuk karakteristik klinis seperti IMA, seperti usia, jenis kelamin, keturunan, tingkat pendidikan ini tidak diteliti. Metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil adalah kuantitatif eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimental, non-equivalent control group design. Lokasi dan waktu. Untuk lokasi penelitian ini akan dilakukan di RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo. Waktu pengumpulan data akan dilakukan pada Februari 2022. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari hingga April 2022. Populasinya yaitu seluruh pasien infark miokard akut di ruang rawat inap RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo yang berjumlah 63 orang. Sampel 54 pasien IMA yang didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 27 kelompok perlakuan dan 27 kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel, non-probability sampling, dengan metode sampling purposif dengan kriteria yang pertama, kriteria inklusi, pasien dalam keadaan sadar, pasien dapat berkomunikasi. Kriteria eksklusi, pasien IMA dengan komplikasi seperti PPOK, gagal jantung kongenital, gagal jantung kongesif. Variabel penelitian, yang pertama variabel independen atau variabel bebas, yaitu pemberian program edukasi. Yang kedua variabel dependen atau variabel terikat, kecemasan. Definisi operasional, yang pertama usia. Usia adalah satuan waktu untuk mengukur suatu makhluk hidup maupun mati. Alat ukur
kuesioner hasil ukur dewasa awal 25-35 tahun, dewasa akhir 36-45 tahun, lansia awal 46-55 tahun, lansia akhir 56-65 tahun, manula lebih dari 65 tahun. Skalanya yaitu nominal. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin adalah ciri biologis yang dimiliki oleh responden, dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Alat ukurnya kuesioner, hasil ukur laki-laki dan perempuan, skalanya nominal. Yang ketiga, keturunan. Ada tidaknya riwayat keluarga dengan infark miokard akut. Alat ukur kuesioner, hasil ukur ada dan tidak, skalanya nominal. Yang keempat, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan formal yang telah dilalui responden. Alat ukur kuesioner hasil ukur yang pertama tidak sekolah, yang kedua pendidikan dasar SD, yang ketiga pendidikan menengah SMP, SMA, yang kelima yang keempat pendidikan tinggi D3 sampai S1. Untuk skalanya yaitu ordinal. Yang kelima, kecemasan. Kecemasan adalah rasa takut yang tidak jelas disertai dengan perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidakamanan. Alat ukurnya kuesioner STAI, hasil ukur 0-80, skala interval. Edukasi. Edukasi merupakan suatu intervensi dengan proses untuk mengembangkan keterampilan dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf kesehatan pada pasien agar mampu melakukan latihan-latihan tertentu. Alat ukur audiovisual, hasil ukur yang pertama iya dan yang kedua tidak. Untuk skalanya yaitu nominal. Lalu selanjutnya ada instrumen, yang pertama kuesioner STAI, yang kedua edukasi kesehatan dengan audiovisual tentang upaya pencegahan serangan jantung berulang. Uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas, kuesioner STAI sudah baku dengan nilai validitas kuesioner bagian S atau state adalah 0,60 dan kuesioner bagian trait atau T adalah 0,73. Uji reliabilitas. Kuesioner STAI sudah baku dengan nilai reliabilitas 0,93 yang menunjukkan bahwa STAI memiliki nilai reliabilitas sangat tinggi. Untuk jenis data ada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap penelitian seperti pretest, intervensi, lalu post-test. Untuk pengolahan data ada 4 yaitu editing, coding, entry, dan cleaning data. Analisis data. Analisis data terdapat 2, yaitu analisis data univariat, yang kedua analisis data bivariat. Sebelum dilakukan analisis data bivariat, dilakukan uji normalitas menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Lalu setelah itu akan dilakukan analisis data bivariat menggunakan paired sample t-test atau uji T berpasangan dan independent t-test atau uji T independen. Etika penelitian. Prinsip menghormati harkat martabat manusia, respect for person, prinsip berbuat baik, beneficent, dan tidak merugikan, atau non-maleficent, prinsip keadilan, atau justice, prinsip kerahasiaan, confidentiality. Terima kasih.